Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahadi Nurulid, NIM 160411100089 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan merangkum jurnal yang berjudul Authentication of Transaction Process in Marketplace Based on Blockchain Technology yang ditulis oleh Adianto dan Rizky Febrianto dari STM IKA Insan Pembangunan sama Universitas Budi Luhur, Jalan Raya Serang, kilometer 10 Pos Bitung, Kota Tangerang, Banten, dan Jalan Patukarang Utara, Ciledug, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan email sebagai berikut. Sini saya akan langsung ke dalam rangkuman saya. Dari perkenalannya, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengarah pada revolusi digital dan era teknologi gangguan atau dikenal sebagai industri 4.0. Dengan kehadiran industri 4.0 ini terjadi pertumbuhan komputer dan otomatisasi rekaman di semua bidang. Dengan teknologi perkembangan industri 4.0 yang pada saat ini memungkinkan semua kegiatan untuk dilakukan melalui internet. Mulai dari kegiatan sehari-hari, pendidikan, hingga proses jual beli. Salah satu pengaruh industri 4.0 adalah marketplace. Marketplace sendiri adalah aktivitas media berbasis situs web inline yang dilakukan oleh bisnis. Salah satunya adalah dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli. Di marketplace juga dapat memberikan peluang besar bagi UMKM. Untuk melakukannya, mengatasi masalah biaya dan keterbatasan tenaga ahli dalam menggunakan teknologi informasi. Dengan keberadaan marketplace juga didukung oleh kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapapun dapat melakukan transaksi tanpa bertatap muka atau memproses transaksi online. Dengan aplikasi blockchain teknologi, pada proses transaksi di marketplace diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dalam proses transaksi langsung melalui internet, sehingga bisa membangun hubungan baik antara penjual dan pembeli. Dan kepercayaan ini tidak hanya dijamin oleh perusahaan, tetapi juga didukung oleh kolaborasi antar kriptografi. Kemudian, studi sastra dari jurnal ini adalah dua tipe. Pertama, blockchain. Blockchain pertama kali dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008. Blockchain adalah bisnis data yang didistribusikan dan tidak memerlukan otoritas pusat atau dapat dikatakan sebagai transaksi proses tanpa perlu sertifikasi dari pihak ketiga. Blockchain juga memiliki makna sebagai database transaksi terdesentralisasi sehingga dapat merekam acara, catatan, kegiatan dalam sistem yang aman dan transparan dan efisien. Yang kedua, e-marketplace. E-marketplace adalah situs perdagangan online yang dikelola oleh satu pihak, tetapi produk dan informasi disediakan oleh penjual dan pihak ketiga. Perbedaan mendasar antar pasar konvensional atau tradisional dan e-marketplace terletak pada konsep transparansi. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Warren D. Rice, ada 4 tahapan evolusi pembangunan e-marketplace. Tahap-tahapan ini adalah pertukaran komoditas, layanan nilai tambah, jaringan pengetahuan, dan jaringan value trust. Kemudian yang ketiga, pengelolaan hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah suatu konsep penting dalam pemasaran modern. Definisi yang lebih luas adalah strategi yang diterapkan secara menyeluruh untuk mengelola hubungan atau interaksi antar perusahaan dan pelanggan, klien dan prospek penjualan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mengatur, mengotomatisasi dan menyesuaikan proses bisnis, khususnya dalam proses penjualan, termasuk pemasaran, layanan pelanggan, dukungan teknis, dengan membangun antarmuka pelanggan dan umpan balik pengelolaan. Kemudian yang keempat, sistem keamanan transaksi. Sistem keamanan transaksi adalah upaya untuk mencegah dan mendeteksi transaksi yang tidak sah pada sistem. Dengan sistem keamanan transaksi data dapat mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki hak dan menghindari mengubah data dari pihak yang memiliki hak tersebut dan mampu membatasi hak akses ke orang-orang tertentu. Kemudian yang kelima, jenis sistem keamanan transaksi. Ada 2 jenis sistem keamanan yang digunakan dalam proses transaksi online, yaitu pertama, sistem kriptografi. Sistem ini berfungsi sebagai pengantar kepada pengguna dan melindungi semua informasi transaksi pelanggan. Yang kedua, sistem firewall. Sistem ini digunakan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau hak akses untuk memasuki area yang telah dilindungi oleh unit kerja pusat di perusahaan. Firewall di sistem tidak dapat mencegah masuknya virus dalam sistem, dan ini murni sebuah hambatan dari dalam organisasi. Kemudian yang keenam, ada banyak literatur yang sebelumnya
dibahas tentang blockchain dan manajemen hubungan antar pelanggan, serta beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam pembuatan jurnal ini, termasuk pertama penelitian yang dilakukan oleh Hovi Yetna et al. Tahun 2012 berjudul The Implementasi Manajemen Hubungan Pelanggan CRM Berbasis Web, kasus studi tentang sistem informasi pemasaran di toko Yen. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh S. Freddy pada tahun 2014 berjudul Pengukuran Kinerja Model Manajemen Hubungan Pelanggan dalam Industri Perbankan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Dive, Patrick McCall, Elena Carvajal Trujillo pada tahun 2018 berjudul Memeriksa Hubungan Pelanggan Sosial Manajemen di antara Hotel Irlandia. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yudi Setiadi Purnama, Asep Edi Hadiana, dan Edi Karisna Putra pada tahun 2019 berjudul Pemanfaatan Blockchain dalam Pengembangan PT Sistem Informasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Guntur Dharma Putra, Joko Sumaryono, Widiawan 2018 yang pada tahun 2018 yang berjudul Desain Identitas Berbasis KSI dan Manajemen Akses berdasarkan KSI dan Blockchain diizinkan. Yang keenam, penelitian ini yang dilakukan oleh Paul Liu pada tahun 2019 dengan judul Metode Membangun Blockchain Scalable dengan menggunakan Kanban untuk memperbarui status transaksi off-chain. Kemudian, temuan-temuan yang terdapat dalam jurnal ini adalah nomor 1, analisa masalahnya. E-Marketplace Pandawan adalah startup digital di bawah naungan Alphabet Incubator. Pandawan e-commerce bergerak dalam menyediakan layanan sistem jurnal terbuka untuk pendidikan lembaga, asosiasi, dan organisasi yang ingin menjadi penerbit jurnal. Pandawan sendiri telah berkolaborasi dengan berbagai asosiasi seperti Indonesian Private Universities Association atau APTISI dan Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Dalam proses transaksi, Pandawan telah menerapkan pembayaran online untuk menjaga keamanan di proses transaksi. Teknologi yang mampu menjaga keamanan data transaksi tersebut dibutuhkan. Dengan mempertahankan proses transaksi, diharapkan dapat memaksimalkan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan, sehingga hubungan antar pelanggan dan perusahaan dapat dipertahankan dengan baik. Kemudian nomor 2-nya penyelesaian masalah. Teknologi blockchain adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menjaga proses transaksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Blockchain adalah buku besar yang didistribusikan secara aman menggunakan konsensus proses untuk menyelesaikan transaksi. Penggunaan cryptocurrency atau mata uang digital sebagai pengganti mata uang asli berdasarkan teknologi blockchain dapat membantu pelanggan membuat transaksi secara langsung atau peer-to-peer, tapi masih dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan pada perusahaan karena dalam proses mengakses data transaksi, kriptografi atau kode pintar dibutuhkan transaksi peer-to-peer sendiri. Berarti bahwa buku besar tidak terpusat atau tidak diadakan oleh satu pihak, tetapi desentralisasi atau didistribusikan ke semua pengguna yang melakukan transaksi. Selain itu, teknologi blockchain ini membantu perusahaan untuk tidak bergantung pada satu server atau pihak ketiga, karena pencatatan transaksi telah didistribusikan ke semua pihak, yang kemudian disimpan dalam blok yang hanya dapat diakses dengan menggunakan kriptografi. Sehingga untuk menghindari berbagai bentuk penipuan seperti manipulasi data dari pihak ketiga atau kehilangan data karena peretasan atau server down. Dengan teknologi blockchain yang ini, dengan kepercayaan antara pelanggan dan e-marketplace Pandawan dapat dikelola dengan baik karena data transaksinya tersentralisasi dan dipegang oleh masing-masing pihak, baik dari penjual maupun pembeli. Jadi transaksi data didistribusikan secara transparan. Kesimpulannya dapat diambil dari jurnal ini adalah dengan menerapkan teknologi blockchain Pandawan e-marketplace ada 3 kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. 1. Memanfaatkan teknologi blockchain di Pandawan e-marketplace dapat mempertahankan keamanan proses transaksi yang sedang berlangsung. Karena data transaksi yang didistribusikan ke penjual atau pembeli yang kemudian disimpan dalam satu blok yang hanya bisa diakses melalui kode pintar atau kriptografi. 2. Memanfaatkan teknologi blockchain di Pandawan e-marketplace dapat membantu perusahaan dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga karena disimpan oleh setiap pengguna. Yang ketiga, dengan teknologi blockchain, proses transaksi dapat dipertahankan dengan benar sehingga kepercayaan dan hubungan baik antara pelanggan dan perusahaan dapat muncul.
Di sini saya akan ini terdapat referensinya dari jurnal-jurnal yang ditulis oleh penulis tadi. Sekian dari saya, mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.